Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Aan Alamsyah. Yang kedua ada Lulu Ambarwati AS. Yang ketiga ada Muhammad Ruhul M. Dan yang terakhir ada Hilda Andria. Baik, di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang flowchart dan program dari menghitung luas dan keliling bangun datar, yang di dalamnya terdapat program function dan perulangan. Nah, yang akan menjelaskan flowchart adalah teman saya, Lulu dan Hilda. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Ini dia penjelasan dari flowchart dari program menghitung luas dan keliling bangun datar. Baik, di sini saya akan menjelaskan flowchart dari kelompok kami, yaitu program untuk menghitung luas dan keliling bangun datar. Pertama, menggunakan terminator yang memiliki fungsi untuk memulai dan mengakhiri suatu kegiatan program. Berikutnya, menggunakan simbol deklarasi yang berisi pendeklarasian input, menu, double luas, dan double keliling. Kemudian menggunakan simbol input-output yang isinya luas dan keliling persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, trapesium, ulah ketupat, jajar genjang, dan layang-layang. Kemudian menggunakan simbol input-output lagi yang bertuliskan input menu. Kemudian simbol proses lagi yang dimana ada input menu. Setelah itu kami gunakan simbol decision untuk pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Nah, jika kondisi 1 menunjukkan yes, maka nanti program akan lanjut ke simbol predefined proses dengan pernyataan kalau hitung luas dan keliling persegi. Lalu ke simbol output input yang bertuliskan hasil menghitung luas dan keliling persegi. Setelah itu akan menuju ke simbol yang bertuliskan ulangi program. Jika kita memilih karakter Y, maka program akan menampilkan ulang program yang akan dipilih. Dan jika kita memilih N, maka program akan langsung selesai. Sedangkan jika kondisi 1 menunjukkan angka selain 1 sampai 8, maka program akan langsung ke simbol bertuliskan default, lalu ke simbol output. Perintah yang Anda masukkan salah, yang langsung ke akhir program, yaitu simbol terminator. Lanjut ke kondisi kedua, jika menunjukkan yes, maka nanti program akan lanjut ke simbol predefined proses dengan pernyataan hitung luas dan keliling persegi panjang. Lalu ke simbol output input yang bertuliskan hasil menghitung luas, keliling, dan persegi panjang. Setelah itu akan menuju ke simbol yang bertuliskan ulangi program. Nah, jika kita memilih karakter Y, maka program akan menampilkan ulang program yang akan dipilih. Dan jika kita memilih N, maka program akan langsung selesai. Sedangkan jika kondisi 2 menunjukkan angka selain 2, maka program akan langsung ke simbol bertuliskan default, lalu ke simbol output. Perintah yang Anda masukkan salah, yang akhirnya ke program yang terakhir, yaitu simbol terminator. Kemudian ke kondisi yang ketiga, jika menunjukkan yes, maka nanti program akan lanjut ke simbol predefined yang proses dengan pernyataan call hitung luas dan keliling segitiga. Lalu ke simbol output input yang bertuliskan hasil menghitung luas dan keliling segitiga. Setelah itu akan menuju ke simbol yang bertuliskan ulangi program. Jika kita memilih karakter Y, maka program akan menampilkan ulang program yang akan dipilih. Dan jika kita memilih N, maka program akan langsung selesai. Sedangkan jika kondisi 3 menunjukkan angka selain 1 sampai 3, maka program akan langsung ke simbol bertuliskan default, lalu ke simbol output. Perintah yang Anda masukkan salah, yang akhir program yaitu ke simbol terminator, yaitu akhir programnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan flowchart dari Hilda Andria. Jika kondisi 5 menunjukkan yes, maka nantinya program akan lanjut ke simbol predefined, proses dengan pernyataan call menghitung luas dan keliling trapesium, lalu ke simbol output atau input yang bertuliskan hasil menghitung luas dan keliling trapesium. Setelah itu akan menuju ke simbol yang bertuliskan ulangi program. Jika kita memilih karakter Y, maka program akan menampilkan ulang program yang akan dipilih. Dan jika kita memilih N, maka program akan langsung selesai. Sedangkan jika kondisi 5 menunjukkan angka selain 1 sampai 8,
maka program akan langsung ke simbol bertuliskan default, lalu ke simbol output. Perintah yang Anda masukkan salah, yang akhirnya program yaitu ke simbol terminator. Dan yang terakhir, kondisi 8 menunjukkan yes, maka nantinya program akan lanjut ke simbol predefined. Proses dengan pernyataan call menghitung luas dan keliling layang-layang. Lalu ke simbol output atau input yang bertuliskan hasil menghitung luas dan keliling layang-layang. Setelah itu akan menuju ke simbol yang bertuliskan ulangi program. Jika kita memilih karakter Y, maka program akan menampilkan ulang program yang akan dipilih. Dan jika kita memilih N, maka program akan langsung selesai. Sedangkan jika kondisi 8 menunjukkan angka selain 1 sampai 8, maka program akan langsung ke simbol bertuliskan default, lalu ke simbol output. Perintah yang Anda masukkan salah, yang akhirnya program yaitu ke simbol terminator. Nah, setelah mendengar penjelasan dari flowchart, untuk penjelasan program yang kami buat ini akan dijelaskan lagi oleh teman saya Muhammad Ruhul. Itulah saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat. Yang pertama di sini cara dapat file header dan using namespace standar. iStream atau input stream digunakan untuk input data atau tampilkan data dalam bentuk huruf, angka, simbol, dan lain-lain. strlib atau standar library berfungsi untuk operasi pembanding dan operasi konversi. Tapi di sini kami menggunakan standar library untuk mengaktifkan fitur clear screen. Using namespace standar untuk menggunakan semua yang ada dalam namespace standar seperti cin, cout, nlen, string, dan lain-lain. Berikutnya adalah main atau fungsi utama yang di dalamnya terdapat beberapa hal, yaitu pertama adalah inisialisasi variabel, yaitu integer x yang akan digunakan untuk percabangan nanti, dan string ulang yang akan digunakan untuk perulangan, yang nantinya program akan menanyakan kita apakah akan mengulangi proses atau tidak dengan kode y atau n, di mana jika kita memilih y, program akan mengulang kembali, dan jika kita memilih N, program akan selesai. Kemudian ada sistem CLS atau clear screen yang merupakan instruksi untuk menghapus output dari kode program sebelumnya. Dan terdapat 8 pilihan, yang dimana jika kita memilih salah satu atau menginputkan angka 1-8 akan terdapat beberapa kondisi yang terjadi. Fungsi main adalah fungsi yang wajib ada dan setiap pemrograman C++ karena ini nantinya akan pertama kali dieksekusi. Namun jika kita memasukkan semua program di dalamnya akan membuatnya sulit terbaca. Maka dari itu kami membuat fungsi lain agar program tidak berantakan. Misalnya, gambar tersebut adalah fungsi untuk menghitung persegi. Tipe function yang kami gunakan adalah function dengan nilai kembali yaitu double. Di dalam function ini terdapat rumus untuk menghitung luas dan keliling persegi. Berikutnya adalah function untuk bangun datar lain seperti persegi panjang yang polanya hampir mirip dengan function persegi. Berikutnya ada function untuk segitiga, lingkaran, kemudian trapesium, belah ketupat, jar genjang, dan terakhir adalah yang lain. Dan ini adalah percabangan untuk memanggil fungsi-fungsi tadi sesuai dengan angka yang kita inputkan. Seperti jika kita menginputkan angka 1, maka program akan memanggil fungsi persegi. Jika 2, maka program akan memanggil fungsi untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang. Begitu pula jika kita menginputkan 3, maka program akan memanggil fungsi untuk menghitung segitiga. Jika 4, maka program akan memanggil fungsi untuk lingkaran, 5 untuk trapesium, 6 untuk belah ketupat, 7 untuk jar genjang, dan terakhir adalah fungsi untuk memanggil lain-lain. Dan ini adalah kondisi default dari percobaan tadi. Jika kita menginputkan angka selain 1-8, maka akan keluar pesan yang tertuliskan perintah yang Anda masukkan salah. Adapun hasil dari program yang telah kami buat akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari program yang telah kami buat. Nah, dan ini yang terjadi ketika kita menginputkan data atau angka. Misalnya di sini saya ingin menghitung persegi, sehingga angka yang diinputkan adalah 1. Setelah menginputkan angka 1, program akan meminta kita lagi untuk menginputkan panjang sisi. Misalnya di sini angka yang dimasukkan adalah 5, dan program secara otomatis akan menghitung luas dan keliling persegi yang panjang sisinya adalah 5. Terlihat seperti pada gambar, terdapat rumus luas dan keliling persegi beserta hasilnya. Kemudian, program akan menanyakan kita apakah akan mengulangi proses atau tidak. Jika kita memilih Y, maka program akan mengulang kembali, dan jika kita memilih N, maka program akan selesai. Ini adalah hasil dari masing-masing bangun datar selain persegi tadi. Yang pertama ada persegi panjang, segitiga, lingkaran, trapesium, dan sebagainya. Nah, ketika salah memasukkan perintah, misalnya saya memasukkan angka 9, maka output atau tampilan yang akan tampil adalah perintah yang Anda masukkan salah, karena
angka tersebut beda dari input yang telah diberikan. Itulah tadi pembahasan dari program yang telah kami buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.